Pembelajaran berdiferensiasi oleh kelompok SMA Negeri 2 Padang dengan anggota kelompok Fitrian Elvianti, Dian Amor, Heru, Rahayu, dan Sriwinda. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan dan strategi pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan akademik siswa yang berbeda dengan mempertimbangkan kesiapan, minat, gaya belajar, dan lingkungan belajar. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada tahap konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, pemetaan kebutuhan peserta didik yang berdasarkan pada kebutuhan peserta didik dalam menyusun strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, bisa mandiri atau berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Yang kelima, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Komponen pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi dalam isi. Maknanya apa yang dipelajari. Kedua, diferensiasi dalam proses. Bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Yang ketiga, diferensiasi dalam produk. Bagaimana siswa menunjukkan apa yang dipelajari. Dan terakhir, diferensiasi dalam lingkungan belajar. Bagaimana cara siswa bekerja sama dan merasa dalam pembelajaran. Keberagaman anak di kelas. Berdasarkan hasil observasi hingga pelaksanaan pembelajaran yang kami lakukan di SMA Negeri 2 Padang, ada beberapa keberagaman pada anak di kelas. Yang pertama, keberagaman siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, di sini siswa SMA Negeri 2 Padang, tepatnya pada kelas yang kami ampu, terdapat bermacam ragam gaya belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, siswa dengan keberagaman agama, yaitu ada siswa yang memiliki agama Islam dan ada yang beragama Kristen. Kemudian keberagaman pada segi finansial siswa, yaitu siswa berasal dari keluarga pedagang, PNS, polisi, serta wira swasta. Kemudian keberagaman berdasarkan suku dan ras. Nah, di SMA Negeri 2 Padang, tepatnya pada kelas 11 F8, terdapat siswa dengan ras suku Jawa dan ada yang berasal dari India. Selanjutnya adalah teori pendukung Walter Barbe dan dikembangkan oleh Neil Fleming. Yang dimana yang pertama adalah auditori, yaitu menerima informasi melalui suara. Dan yang kedua visual, adalah menerima informasi melalui gambar. Dan yang ketiga kinestetik, yaitu menerima informasi melalui aktivitas fisik atau belajar praktik secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ada 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi adalah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dan perkembangan setiap individu. Dan yang kedua yaitu teori zona of proximal development, yaitu teori yang menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual dan potensial anak. Yang ketiga, teori multiple intelligence, yaitu teori yang mengatakan tidak ada manusia yang tidak cerdas. Nah, yang terakhir yaitu teori learning modalitas. Teori learning modalitas yaitu teori yang menunjuk pada gaya atau tipe belajar siswa dan memproses pesan.